semuanya, kembali lagi di Celengan Film. Gimana kabar kalian semuanya? Kuharap kalian selalu sehat dan bahagia. Oke, biar kalian selalu bahagia, aku akan menceritakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul The Lost City: The Deadly Affair. Film ini rilis pada tahun 2023, masih baru banget nih. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini bercerita tentang kematian mendadak polisi hutan bernama Kim. Kematian ini diakibatkan karena kebocoran listrik yang ternyata menyimpan konspirasi gangster bawah tanah. Film dimulai dengan memperlihatkan sopir muda bernama Zhang Kai menyetir dengan suasana hati yang bagus. Namun ia terusik saat pengendara mobil sport mewah bernama Liu berusaha menyalipnya. Mereka pun beradu memperebutkan jalanan lenggang sampai akhirnya Liu menjadi pemenangnya. Sebab laju mobil truk Zhang Kai terhenti razia polisi hutan. Semula Zhang Kai bermaksud menyogok polisi hutan yang biasa dipanggil Pak Kim ini. Namun si bapak menolak dan langsung memeriksa bawaan yang diangkut mobil Zhang Kai. Selagi Pak Kim memeriksa, Zhang Kai menelpon seseorang. Tapi tiba-tiba saja baterai ponselnya habis. Ia pun bergegas mengisi daya baterainya dan tak disangka-sangka, kejadian tragis itu pun terjadi. Pak Kim ditemukan terkapar setelah tersengat aliran listrik dari charger Zhang Kai. Sesaat mendengar kabar duka dari Pak Kim, Qiang, yaitu polisi hutan yang seharusnya bertugas hari itu, melesat ke rumah sakit. Di sana, tampak anak Pak Kim hanya bisa menangis terseduh-seduh melihat kepergian ayahnya. Ia menyesalkan kenapa Pak Kim harus bertukar shift dan mengalami kejadian ini. Namun penyesalan memang selalu datang di akhir. Saat melihat koran pembungkus uang yang digunakan untuk membayar biaya rumah sakit Pak Kim, Qiang teringat pria asing yang tidak lain adalah Zhang Kai yang mencoba memberi suap atas nama bosnya yang bernama Wu. Lalu sejalan dengan itu, berita di TV menampilkan Zhang Kai yang ditangkap dan diselidiki terkait kasus kematian Pak Kim. Hari-hari pun berlalu, kasus itu akhirnya ditutup sebagai kecelakaan murni. Meski demikian, Qiang masih sangat merasa bersalah. Mengingat kebaikan-kebaikan Pak Kim, Qiang berjanji akan mengusut tuntas kasus itu apapun yang terjadi. Dimulai dari tekad yang kuat, Qiang pergi mencari Zhang Kai. Kebetulan hari itu Zhang Kai keluar dari tempat biliar ketika dikejar massa. Qiang pun ikut mengejarnya sampai akhirnya Zhang Kai tertangkap dan tidak bisa melarikan diri. Tanpa basa-basi, Qiang bertanya kenapa Zhang Kai membunuh Pak Kim. Namun Zhang Kai mengaku tidak tahu apa-apa karena posisinya hanya sebagai sopir yang juga terkena sial. Tak mudah tertipu dengan omongan Zhang Kai. Qiang mencari lebih jauh tentang asal-usul mobil itu. Hingga akhirnya Zhang Kai mengantar Qiang untuk mencari mobil itu bersama-sama. Tak butuh waktu lama, Qiang langsung melihat-lihat mobil yang sudah menewaskan nyawa Pak Kim. Namun tak berhenti di situ saja hubungannya dengan Zhang Kai. Ia meminta Zhang Kai bertemu dengan bosnya. Sementara itu di luar ada dua orang yang diam-diam mengintai Zhang Kai. Adegan beralih ke kediaman bos Wu yang habis menikmati malam panas bersama dengan wanita. Namun ia tidak menampakkan diri, melainkan justru kehadiran Nyonya Ye yang mendapati si cewek keluar dari ruangan Wu. Di situ ia mendapat informasi dari anak buahnya tentang kecelakaan yang merenggut nyawa seorang polisi hutan. Tanpa pikir panjang, Ye meminta anak buahnya menyelesaikan dengan uang. Ia juga memperingatkan anak buahnya supaya tidak membuat masalah semacam itu. Di saat Ye pergi, ia berpapasan dengan Qiang yang bermaksud menemui Wu secara langsung. Meski mengaku seorang polisi, tapi Ye tidak gentar begitu saja. Ia justru balik menantang Qiang untuk menangkapnya dengan surat resmi. Sebaliknya, Ye tidak akan ambil pusing jika Qiang tidak mempunyai surat penangkapan. Di luar memang terlihat tenang, tapi Ye mulai menghadapi ancaman. Ia pun mencari tahu sopir yang bertugas hari itu yang tak lain adalah Zhang Kai. Dan Zhang Kai sendiri merupakan anak buah dari Heisan. Langsung saja Ye mengumpulkan semua anak buah Heisan tanpa Zhang Kai yang ngumpet entah di mana. Lalu keesokan harinya, Qiang kembali ke TKP untuk menyelidiki lebih dalam. Ia juga berulang kali menonton CCTV sampai petugas keamanan merasa bosan. Saat menyaksikan reka kejadian di kamera pengawas itu, Qiang tertarik dengan Liu yang berebut jalan dengan Zhang Kai.
Rupanya, ia teringat diam-diam pernah bertemu dengan Liu si master mekanik. Ia sangat ahli memodifikasi mobil sampai-sampai polisi tidak bisa tahu komponen apa saja yang sudah diotak-atik dengan tangan ajaibnya. Pencarian Qiang berlanjut menemui Liu yang saat itu sibuk memodifikasi mobil. Melihat Qiang datang lalu mengajukan pertanyaan tentang modifikasi truk pendingin sampai menyebabkan kematian, ia tampak ogah-ogahan menjawab. Meski begitu, Qiang tidak menyerah. Ia membujuk Liu membantunya mengatasi masalah ini dari sisi mekanik. Bahkan ia menyentuh emosi Qiang dengan bercerita kesedihan anak Pak Kim yang mengingatkannya pada mendiang ayahnya. Dan puncaknya, Qiang menyebut nama Wu yang membuat Liu langsung setuju untuk membantu Qiang detik itu juga. Rupanya ada masalah serius antara geng Wu dengan keluarga Liu yang membuat amarah Liu tidak bisa ditahan. Di sisi lain, ia akhirnya membeberkan masalah yang menimpa kelompok mereka belakangan ini. Wu tampak berkata bijak untuk menyelesaikan semuanya dengan hati-hati, meski tetap dengan cara yang licik. Lalu malam harinya, Zhang Kai dijebak datang ke markas sendirian untuk menemui Kunsa. Beberapa saat kemudian ia dikepung anak buah Heisan yang siap menghabisi tanpa ampun. Tapi tanpa sepengetahuan Zhang Kai, Kunsa pun bersembunyi. Dia bisa menyaksikan Zhang Kai dalam bahaya. Tapi untungnya saja, tiba-tiba datang bala bantuan dari Qiang dan Liu. Mereka membawa Zhang Kai dari kejaran anak buah Heisan yang mengejarnya. Karena tidak berhasil menangkap Zhang Kai, mau tidak mau anak buah ini menjadi samsak kemarahan Heisan. Belum lagi kedatangan Ye yang semakin membuat Heisan di bawah tekanan. Kemudian pada keesokan harinya, Kunsa mendatangi Heisan yang bekerja sebagai dokter. Ia merasa ditipu karena ia tidak tahu menau jika mobil yang dibawa Zhang Kai atas perintahnya ternyata bisa membunuh orang. Penyelidikan Qiang semakin serius. Tak heran, situasi ini membuat Ye mulai ketar-ketir. Ia pun memerintahkan anak buahnya menghapus jejak dengan mengambil mesin modifikasi, lalu memusnahkan mobil menjadi rongsokan. Alhasil, Qiang CS hanya mendapati mobil yang sudah dibongkar yang tidak berarti apa-apa untuk mereka. Untungnya saja, mereka punya Liu si master modifikasi. Ia dengan mudah mengetahui si mekanik yang memodifikasi mobil itu. Tanpa berlama-lama, Qiang CS melaju ke bengkel yang dimaksud lalu mendekati para mekanik yang bekerja di sana. Dan benar saja, bengkel itu juga yang dituju Ye untuk membongkar mobil truk. Hari demi hari berjalan, Zhang Kai masih jadi buronan anak buah Heisan. Namun ia selalu bisa selamat dengan bantuan Liu. Lama-kelamaan Zhang Kai merasa jengah. Ia berpikir ingin mengajak anak buah Heisan bertarung langsung. Tapi ide itu tentu tidak disetujui Qiang. Percikan konflik juga mulai muncul antara Zhang Kai dan Liu yang sama-sama tidak stabil emosinya. Namun saat Liu menceritakan mendiang ayahnya, emosi Zhang Kai serta-merta berubah menjadi empati. Misi pun terus berlanjut, kini Qiang CS terlihat menelusuri pasar, tapi tujuan mereka ternyata membeli barang haram dari relasi Zhang Kai. Usai mendapati barang itu, mereka pergi ke klub menemui si mekanik untuk mengorek informasi. Namun, ia tidak mau dibayar dengan uang untuk informasi yang ia berikan. Akhirnya Zhang Kai mengancam si mekanik dengan kunci rahasia yang membuat ia merasa tertekan, sehingga mau tidak mau bekerja sama dengan Qiang CS. Sementara itu, Heisan mendapat laporan jika Qiang dan kawan-kawan berhasil kabur dari kejaran anak buahnya. Dan tak disangka-sangka, Heisan justru berubah pikiran. Ia tidak akan menghabisi 3 kawanan itu karena perintah Ye. Heisan meminta anak buahnya sekedar mengawasi para buron. Karena rasa dengki yang memuncak, Heisan merencanakan pemberontakan pada Ye dengan memanfaatkan keberadaan Qiang CS. Namun diam-diam, rencana mereka didengar oleh Kunsa. Film pun berlanjut memperlihatkan Zen yang tak lain adalah pacar Zhang Kai. Ia yang bekerja sebagai pemandu karaoke ingin berhenti dari pekerjaannya. Di saat ia berdebat dengan rekan kerjanya, tiba-tiba saja Zhang Kai muncul lalu meminta bantuan Zen untuk misinya kali ini. Rupanya kehadiran Zen untuk menemui Kunsa yang punya informasi kunci soal barang bukti yang akan dimusnahkan. Selagi Zen menggali informasi dari Kunsa, Zhang Kai justru dengan berani menghadapi bos Wu dan Ye. Wu sudah tak bisa menahan amarahnya saat mengetahui Zhang Kai menyelidiki kasus pembunuhan itu. Menurut Wu, itu bisa disebut sebagai pengkhianatan. Ketika Zhang Kai masih bertahan meski dihantam, tak berapa lama berselang Zen menghampiri pacarnya itu.
Tentu saja Zhang Kai berubah mencemaskan Zen. Dengan sigap, ia bertindak nekat dengan membalikkan keadaan. Zhang Kai maju lalu menyandra bos Wu. Sementara di luar, Qiang dan Liu sudah bersiap dengan mobilnya. Kini mereka telah mendapat lokasi pasti di stasiun kargo yang disebutkan Kunsa. Selagi Liu dan Zen menjaga Wu si tawanan, giliran Qiang dan Zhang Kai menuju TKP. Namun sebelum Zhang Kai pergi, Zen pun menahannya. Rupanya Zen sedang mengandung anak Zhang Kai. Hal ini kian menjadi motivasi Zhang Kai untuk kembali dengan sehat sentosa. Sesampainya di stasiun kargo, Zhang Kai bertemu dengan Kunsa yang menunggunya. Kunsa merasa bersalah karena ia yang menyuruh Zhang Kai membawa mobil hari itu. Meski sebenarnya ia tidak tahu instrik Heisan. Ia pun memberikan transformator yang dicari-cari Zhang Kai sebagai barbuk alias barang bukti. Sekembalinya Zhang Kai dan Qiang dari stasiun kargo, Wu hampir babak belur dihajar Liu. Namun selanjutnya, masalah lain datang saat Zhang Kai mendapat telepon dari Zen yang tertangkap anak buah Heisan. Mereka menyekap Zen lalu mau menukarnya dengan transformator dan juga Wu. Zhang Kai kepalang panik sebab pacarnya dalam bahaya. Ia pun kembali ribut kecil dengan Liu. Akhirnya, Liu menyusun siasat rencana. Qiang dan Zhang Kai membawa Wu ke hadapan Heisan dan anak buahnya. Benar-benar sebuah kejutan saat Heisan meminta mereka membunuh Wu di depan matanya. Rupanya, Heisan merupakan adik dari Wu. Namun, ia tidak mendapat apa-apa selain jadi pesuruh Wu dan Ye. Karena Zhang Kai tidak bergerak, Heisan memutar video penyiksaan Zen yang otomatis membuat Zhang Kai meledak. Tapi upaya pembunuhan itu lebih dulu dihalau Qiang yang mengajukan diri untuk membunuh Wu. Dengan satu gerakan, Wu terkapar seketika. Saat Heisan akan mengambil Wu yang diduga telah almarhum, tiba-tiba saja terdengar sirine polisi dari mobil polisi gadungan milik Liu. Namun, Heisan terlanjur ketakutan lebih dulu. Usai penangkapan itu, Liu menyerahkan barang bukti sedangkan Wu ditahan. Kasus ini kembali dibuka, bahkan Liu berharap bisa mengetahui kebenaran dari kasus kematian ayahnya yang menyangkut bos Wu. Dan akhirnya, kematian Wu yang palsu itu terdengar ke telinga Ye. Langsung saja, Ye membawa serta pasukannya bertemu dengan Heisan dan anak buahnya. Heisan pun tak mau mengaku dengan menfitnah Qiang. Tapi untungnya saja, Qiang merekam perintah Heisan untuk membunuh Wu. Dan pecahlah perang saudara. Di tengah kekacauan berlangsung, anak buah Ye siap pasang badan saat Heisan menarik pistol panahnya. Namun tak lama kemudian, Ye akhirnya tertusuk satu anak panah. Sementara itu, Qiang tampil gagah menghalau serangan menuju tempat Zen diikat. Setelah mencoba melepaskan ikatan Zen, ia kini dalam bahaya. Eits, tapi tenang, bala bantuan segera datang. Liu datang dengan Zhang Kai yang memombardir musuh dengan senjata rakitan. Lalu setelah itu mereka bergabung dengan Qiang dan baku hantam langsung melawan anak buah Heisan. Pada akhirnya, Heisan berhasil ditumbangkan berkat tinju Qiang. Usai kejadian di malam itu, misteri kematian Pak Kim akhirnya terungkap seperti janji Qiang di makam Pak Kim. Meski demikian, Zhang Kai tetap menjalani hukumannya. Namun, kebahagiaan sudah menanti Zhang Kai. Sekembalinya ia dari penjara, Zen dan anaknya tampak menyambut Zhang Kai dengan bahagia. Sementara itu, Qiang kini membuka bisnis warung makanan. Dan film pun tamat.